Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Imam Tantowi. Untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara pengolahan data pada aplikasi eViews 12. Nah, ini ada beberapa uji yang akan kita lakukan menggunakan eViews. Ada pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, kemudian ada uji hipotesis. Kita bahas satu persatu dulu dari pemilihan model regresi. Kita buka aja dulu. Oke, kita buka aja dulu viewsnya. Jangan lupa siapin untuk datanya, data yang akan diolah. Ini saya copy dulu datanya 9 perusahaan. Oke, kalau udah klik Ctrl N New. Bisa dipilih yang balance panel karena kita menggunakan data panel. Startnya tadi 2012 sampai 2016 ya. Ada 9 perusahaan. Sudah klik OK. Untuk kali ini coba kita masukin dulu MT group, data olah datanya kita masukkan semuanya, copy saja langsung, Ctrl C Ctrl F di sini. Kalau sudah kita view, bentar kita regresi dulu. Ini ada SRC, ini regresi berganda dulu ya, SRC, kemudian masukin size, ROA, dan NPF suku. Kalau sudah diklik OK aja. Iya, hasil regresinya kalau sudah OK, ini klik estimasi, panel option. Oke, untuk uji yang pertama yang kita bahas adalah uji cow. Gimana cara ceknya? Kita perlu pilih fixed effect model dulu, karena untuk uji cow ini yang kita gunakan untuk cross sectionnya adalah fix. Ini jangan lupa diganti ke fix dulu. Kalau udah klik OK aja. Nah, kita muncul lagi, sudah muncul untuk datanya. Ya, kalau sudah kita klik view aja dan pilih fix random effect testing. Kalau misalkan kita mau uji cow, kita pilih redundant fix effect likelihood ratio. Nah, ini udah muncul. Kita copy yang ini aja, masukin ke wall. Udah. Uji cow-nya kita lihat di uji cow ini. Kalau misalkan nilainya, jika memang nilainya ini kan kita bisa cek apakah nilainya ini untuk ketentuannya itu 0,05. Oke, 0,05. Apakah nilai probabilitasnya lebih dari 0,5 atau di bawah 0,5? Kalau misalkan ini kita lihat 0,7 dan 0,5, artinya di atas 0,5 yang terpilih adalah common effect model. Kalau di bawah 0,5 terpilih FEM. Karena ini lebih, jadi terpilihlah CEM. Oke, ini adalah kita lanjut ke uji Hussman. Estimate dulu, jangan lupa panel optionnya ganti ke random effect, ke random section ya. Klik OK, terus sudah view, fix random effect testing, kemudian Hussman. Nah, klik uji Hussman, klik aja langsung. Oke, ini udah muncul. Section randomnya, probabilitasnya berapa? Kita copy aja langsung. Forward. Kita cek. Ini probabilitasnya artinya apa? Di atas 0,05 ya. Karena 0,6 itu di atas 0,5 artinya terpilihlah rem. Kalau memang di bawah 0,05 terpilihlah rem. Gitu. Kita lanjut ke Lagrange multiplier, sama seperti tadi kita estimate dulu panel option ini.
ininya ganti ke 6. Kalau sudah klik OK, kemudian klik view, fix random effect testing, kemudian kita pilih playing range multiplayer, tes. Nah, kita cek di bagian nilai ini bersepadannya, copy aja, cek nilai bersepadannya di bagian yang dalam kurung ini 0,25. Artinya apa 0,25? Di atas 0,05. Kalau di atas berarti jam, artinya sini jam. Karena di atas 0,05 jadi terpilih jam, kalau di bawah 0,5 terpilih rem. Oke, pemilihan model regresinya udah ditentukan bahwa yang terpilih untuk model regresinya adalah common effect model. Karena jam hasil menang di 2 perbandingan. Misalnya ini rem. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara uji asumsi klasik? Ini kita bikin new aja biar lebih mudah. Kita pakai regular frekuensi aja ya. Ini annual boleh. Maaf, ini kita pilih struktur aja. Karena ada 9 perusahaan, 9 dan 5 tahun pengamatan, 9 kali 5, 45. Oke, kalau sudah yes to all. Nah, kita input dulu. Kelihatannya kita nggak bisa lagi. Pikir aja seperti biasa. Apa saya jadi 45? Karena ya ini saya menggunakan 9 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan 2012 sampai 2016 untuk pengamatan. Udah, kita masukin aja tanya. Oke ya, jangan lupa diregresi dulu. ISR C, ini C itu sebagai pembanding karena regresi kan. Resize, ROA, dar, F, cukup. Jangan lupa ini C itu perbedaan karena ISR ini kan sebagai variabel Y, sebagai variabel independen. Nah, ini kalau ini sisanya variabel independen nih yang mempengaruhi ini nih. Ini yang dipengaruhi ISR. Jadi ini sebagai ya, gitu. Kalau udah klik OK. Gimana sih cara uji normalitas? Klik aja view, residual diagnosa, pilih histogram normality test. Kita copy aja hasilnya. Award normalitas. Ini dia hasil uji normalitas. Kita lihat dari nilai jarak berbeda dan juga nilai probabilitasnya. Apakah lebih dari 0,05? Jika ini kita lihat bahwa ini nilainya sudah lebih dari 0,05 karena 0,8 dan 0,6. Jika lebih berarti data ini terdistribusi normal. Kita lanjut ke tes selanjutnya, sama di study, klik aja view, residual, kemudian korelasi dulu ya. Kita korelasi dulu, hilang kita quick, kemudian grup statistik correlation. Ini kita input untuk variabelnya ada ISR, size, kemudian ROA dan NPF. Oke, yes. Nah, ini dia korelasinya. Kita copy aja langsung, kita taruh ke Word. Ini multikollinearitas itu untuk mengecek korelasi, bagaimana korelasi antar variabelnya. Udah input aja. Kita biar hasilnya bagus, ini kita freeze. Kalau udah, copy aja. Terus nanti. Nah, biar lebih gampang. Ini korelasi antar variabelnya kita cek aja. Contoh korelasinya itu, ini kan tidak boleh lebih dari, harus di bawah 0,8. Tidak boleh lebih dari 0,8. Kita cek korelasi, misalkan ISR dengan size 0,6.
Ini kenapa 1? Ya karena sama ISR pasti perbandingannya 1:1. Kalau ISR dengan size 0,6 artinya tidak lebih. Dan seterusnya sama. Ini 0,1 tidak ada yang lebih. Bisa kalian cek dulu ya. Pastikan tidak lebih dari 0,8. Kalau sudah, kita lanjut ke uji 3, uji heteroskedasitas. Kita langsung aja klik view. Klik view aja. Kita regresi lagi. Oh tidak, kita pakai yang ini. View yang di bagian uji normalitas. View residual heteroskedasitas test. Klik aja. Saya di sini menggunakan Glacier ya. Bebas sekali tergantung penelitian kalian menggunakan apa. Saya menggunakan Glacier. Oke. Kita dapat nilai probabilitas C-square. Kita copy aja langsung. Kita masukkan di sini. Nah, kita lihat probabilitas of square-nya. Of square probabilitasnya 0,2 artinya apa? Lebih dari 0,05. Artinya untuk penelitian ini datanya tidak memiliki gejala heteroskedasitas. Jadi aman. Jadi bisa diuji untuk ujian selanjutnya. Itu uji autokorelasi. Korelasi kita klik view aja. Residual diagnosa sama seperti tadi. Kemudian kita klik serial correlation LM test. Kita oke aja. Kita dapat aja, copy, masukin. Nah, ini sama. Nilainya tidak harus di atas 0,05. Kita cek probabilitasnya. Probabilitas C-square-nya 0,2, artinya di atas 0,05. Jadi aman. Jadi untuk penelitian ini datanya aman, datanya valid, bisa dilanjutkan ke uji hipotesis. Gimana sih cara uji hipotesis? Kita lanjut untuk hipotesis. Ini udah, klik view aja. Kalau sudah, ini kita estimasi lagi ulang aja. ISR C, kemudian SR sebagai independen, kemudian C, kemudian masukkan independen. Size, ROA, dar, NTF, sama cukup ya. Klik OK. Kita lihat aja OK. Nah, ini dia. Kita copy aja langsung. Hasilnya kita masukkan ke Word. Ini analisis bergandanya. Kita sebenarnya ambil dari sini juga untuk uji R-nya. Ini analisis bergandanya sama, ini semua hasilnya. Oke, ini untuk hasilnya bergandanya. Kalau uji R-nya, klik aja. Sama, sebenarnya dari sini, tapi untuk uji ya, untuk adjust, kita lihatnya dari nilai adjusted R square-nya. Mana? Di sini. Ini adjusted R square-nya 0,42. Jadi ini menjelaskan gimana untuk variabel dependennya, baik dari size, ROA, DAR, NPF cukup, terus mempengaruhinya sebesar 42%. Jadi sisanya 58 itu dijelaskan untuk variabel di luar ke 5 variabel ini. Kita lanjut ke uji F, sama juga. Gunakan yang ini. F kita lihat dari probabilitas F statistiknya. Di mana? Lihatnya di sini F statistik. F statistik itu 7,5. Artinya apa? Probabilitas F statistik ini ya. Di bawah 0,05. Artinya apa? Artinya uji F-nya ini semuanya berpengaruh signifikan terhadap variabel. Untuk variabel dependennya berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Terhadap variabel ISR-nya. Ini 0,000 artinya di bawah 0,5. Jadi berpengaruh signifikan. Ini yang terakhir sama untuk uji T. Kita lihat uji T itu menggunakan nilai probabilitas. Kita lihat di sini probabilitas ini. Nilai probabilitas ini antara variabelnya.
Gimana sih pengaruh ISR dengan check size? Apakah hipotesis yang pada penelitian kita buat itu bisa diterima atau ditolak? Kalau misalkan memang di atas 0,05, artinya hipotesis yang kita buat itu ditolak. Misalkan size ini 0,00. Misalkan hipotesis yang kita buat adalah ISR itu berpengaruh terhadap size ya. Jadi kalau misalkan ini di bawah 0,05, artinya hipotesisnya diterima. Jadi ISR memang berpengaruh terhadap size. Kemudian kita cek ke variabel ROA. Gimana sih pengaruh ISR terhadap ROA? Nilainya dicek 0,37. Jadi di atas 0,5, artinya hipotesisnya ditolak. Sehingga ISR itu tidak berpengaruh terhadap ROA. ISR itu tidak dapat dipengaruhi oleh ROA. Karena ISR ini kan sebagai independen ya. Jadi ROA itu tidak berpengaruh terhadap ISR. Dan untuk size ini, berarti size ini tidak akan mempengaruhi ISR. Maaf, ini mempengaruhi karena ini kan ini kan di bawah 0,05. Kita lanjut ke DAR. DAR ISR, gimana sih pengaruh DAR terhadap ISR? Kita cek nilainya. Ini 0,1. Artinya apa? Di atas dari ISR. Di atas dari 0,05 maksudnya. Artinya apa? Artinya DAR ini tidak berpengaruh terhadap ISR. Tidak mempengaruhi ISR. Lanjut ke NPF. NPF 0,02. Ini di bawah 0,05. Artinya apa? Artinya NPF ini mempengaruhi ISR. Yang selanjutnya ada sukuk. Sukuk nilainya 0,7 di atas 0,05. Artinya apa? Artinya sukuk ini tidak mempengaruhi ISR sebagai variabel independen. Seperti itu. Ini untuk cara ujinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.